Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq, al-Khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus para asatid, para orang tua, para tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Rahmatul Ummah, serta jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Jauh kota dari Malaka. Kita mulai pantun dulu. Pergi haji ke kota Makkah. Dengan bismillah pengajian dibuka. Moga semuanya mendapat berkah. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan Allah terima sholat kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Kita tidak membiarkan speedometer pahala kita berhenti berputar, maka kita lanjutkan dengan pertama i'tikaf, yang kedua silaturrahim. Man ahabba ayyubu satalahu fi rizkihi. Barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan mau diakhirkan ajal kematiannya, alias dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia senantiasa bersilaturahim. Dan yang tidak kalah pentingnya, talabul ilmi. Man salaka tariqan, barang siapa yang meniti satu jalan, yaltamisu fihi ilman, di mana dia di jalan itu mengais ilmu, mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan baginya sebuah jalan menuju surga. Dan sebelum kita meninggalkan masjid, jangan lupa salat sunnah isyraq atau syuruk. Kata Nabi, man shalla subuha fi jama'atin, barang siapa salat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, kemudian dia duduk sembari zikir kepada Allah. Kata ulama, majelis ta'lim termasuk zikir kepada Allah. Hatta tatlu asy-syams,
sampai terbit matahari. Tsumma shalla raka'ataini. Kemudian salat 2 rakaat. Kana lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka dia mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Tama Nabi mengulangi 3 kali, sempurna. Tapi yang sudah daftar haji dan umroh jangan dibatalin ya. Tetap lanjut. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keluarga kita bisa berangkat haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya jamaah sekalian, kita kembali kepada pelajaran kita. Masih pembahasan dan pengkajian kitab Nasaihul Ibadah. Sekarang lanjutan dari maqalah Ats-Tsaminatu wal 'Ishrun. Maqalah yang ke-28. Di pertemuan yang lalu baru kita bahas setengahnya ya. Sekarang setengah berikutnya. Kalau di pertemuan yang lalu judulnya 10 kekasih iblis. Sekarang lanjutannya 20 musuh iblis. Siapa saja 20 itu mari kita bahas, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Qala al-muallif rahimahullah, thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, artinya bertanya kepada iblis, fakam a'da'uka min ummati, berapa musuh-musuhmu dari kalangan umatku? Qala, iblis menjawab, ishruna nafaron, 20 orang, 20 golongan. Ini kalau kita masuk di musuh iblis bagus, cakep. Jangan sampai masuk di kekasih iblis. Siapa saja 20 musuh iblis itu? Yang pertama kata Nabi, di jawaban iblis, anta ya Muhammad, engkau wahai Muhammad, fa inni ubghiduka, maka sesungguhnya saya membencimu. Jadi iblis itu benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi, wa ubghidu ahla baitika, termasuk kata iblis, aku membenci keluargamu dan keturunan-keturunanmu. Jadi kalau ada orang benci kepada keturunan-keturunan Nabi, maka itu ajaran iblis. Sekarang Bapak Ibu sekalian, ada sebuah gerakan, ini digerakkan untuk mengadu domba habaib dengan para kiai-kiai lokal. Dibentur-benturkan. Yang rugi umat. Yang rugi siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Kalau ada orang atau ada oknum habaib yang nggak benar, itu oknum. Jangan digeneralisir, jangan dipukul rata semuanya. Oknum saja. Bahkan ada sekarang gerakan membatalkan nasab Ba'alawi. Gimana nasab bisa kita batalkan? Ini kerjaan orang-orang yang memang sengaja ingin mengadu domba antara umat Islam. Jadi itu bisa kita clearkan, itu ajaran iblis. Itu ajaran iblis. Ya. Ada lagi narasi mereka itu adalah pendatang dari Yaman. Emangnya kita penduduk asli di bumi? Kita semua ini pendatang. Tidak ada penduduk asli di bumi ini. Jadi itu semua adalah narasi-narasi yang diajarkan oleh siapa? Iblis. Wa na'udzubillahi min dzalik. Singkat-singkat saja karena ini banyak ya. Jamaah sekalian, kemudian yang kedua kata Nabi, wal alimul amilu bil ilmi. Orang alim, orang berilmu yang mengamalkan ilmunya, yang mengajarkan ilmunya, yang memperjuangkan ilmunya. Ini ditakuti oleh iblis, musuh iblis. Jadi iblis itu tidak senang kalau orang ngaji. Makanya antara pengajian dengan konser musik, bacakan mana? Ya. Antara pengajian dan pembagian sembako, bacakan mana? Memang pilihan yang hadir majelis taklim. Maka bersyukurlah yang diringankan langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghadiri majelis taklim. Alhamdulillah. Yang ketiga, wa hamilul Qur'an idza amila bima fihi. Hamilul Quran, kata Imam Nawawi, hafidhuhu, orang yang menjaga Al-Quran, menjaga bacaannya, menjaga hafalannya, menjaga ajarannya, menjaga adab-adabnya. Kita kalau megang Al-Quran dengan megang buku biasa beda adabnya. Ini kadang-kadang maaf, anak-anak sekarang pegang Al-Quran itu jalan sampai begini. Kami dulu diajarkan oleh guru-guru kami, para kiai kami, megang kitab pun itu dipeluk di dada. Ya, anak-anak sekarang enggak. Jalan aja. Bikin kadang-kadang kipas-kipas gitu. Jadi itu musuh iblis yang ketiga, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga Al-Quran. Kemudian di sini ada hadis Nabi SAW dikutip oleh Imam Nawawi. Qala sallallahu alaihi wasallam, hamalatul Quran, para penjaga Al-Quran, urafa'u ahlil jannati yaumal qiyamah, mereka nanti akan menjadi para pengawas-pengawas penduduk surga di hari kiamat. Jadi ahli surga ini ada pengawasnya. Nah, maka yang menjadi tim pengawas ini adalah mereka yang selama di dunia senantiasa menjaga Al-Quran. Wasyuhada'u, dan orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang mati syahid di medan perang. Kuwadu ahlil jannati, mereka adalah para pembimbing, para penuntun penghuni surga. Jadi ada pengawasnya, ada pembimbingnya, ada pengarahnya. Wal anbiya,
Sedangkan para nabi sadatu ahlil jannah, mereka adalah pemimpin tertinggi penghuni surga. Sada itu jamak dari sayyid. Sayyid itu artinya pemimpin. Disingkat dengan biasa kalau di luar negeri di Arab sidi. Kalau perempuan sayyidati disingkat siti. Jadi siti itu dari bahasa Arab. Siti Rahma, ya, Siti Romla, itu dari bahasa Arab. Sayyidati. Cuma di kita lebih terkenal Siti daripada Sidi. Sidi jarang kita pakai. Hanya di kalangan orang-orang Arab tertentu yang pakai Sidi. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, musuh iblis yang keempat adalah, kata Nabi, wal muadzinu lillahi fi khamsi salawat. Orang yang azan karena Allah di 5 salat wajib. Di salat fardu. Masya Allah. Jadi azan itu ditakuti oleh iblis. Yang azan dimusuhi iblis. Jadi kalau ada orang terganggu dengan suara azan, itu berarti siapa? Nah, itu mirip dengan iblis. Kalau orang Islam dengar azan justru senang. Paling tidak diingatkan waktu sholat. Yang penting sudah dipanggil. Persoalan mau datang atau enggak itu nomor sekian. Yang penting sudah kewajiban muadzin memanggil. Azan itu panggilan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muadzinul muhtasib, juru azan yang senantiasa mengharapkan ridho Allah. Jadi kan kita beribadah kan selalu orientasinya ridho Allah, ya kan? Kalaupun nanti dapat dunia, itu kan cuma bonus-bonus dunia saja, tapi tidak boleh menjadi tujuan. Sama dengan ngajar, bekerja. Kalau kita kerja hanya untuk cari upah, rugi kita. Kita kerja untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat gaji, itu bonus. Kata Nabi, orang azan yang mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, kasyahidil mutasyahhid fi damihi, seperti orang yang mati syahid yang bersimbah darah. Yang bersimbah darah. Kalau orang mati syahid itu tidak usah dimandikan, tidak usah dikafankan, langsung dikuburkan apa adanya, dan di akhirat juga akan dibangkitkan apa adanya. Lalu kata Nabi, ini yang luar biasa nih bagi juru azan. Idza mata, kalau dia mati, dia meninggal dunia, lam yudawwat fi kubrihi, jasadnya tidak dimakan belatung di kuburnya. Kalau nggak percaya nanti coba aja digali kuburnya yang suka azan. Dimakan belatung nggak? Di sini kata Imam Nawawi, al-muadzinul ladzi arada bi adzanihi wajh Allah. Orang azan yang selalu mengharapkan dengan azannya ridho Allah. Lahu ajrun, dia mendapatkan pahala ka ajri syahidi, seperti pahala orang mati syahid, wala ta'kuluhul ardu, dan jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Tapi ini masih 50-50 ya. Tidak mutlak. Tapi kalau para nabi itu pasti kita yakini jasad nabi semuanya utuh sampai sekarang.
Masya Allah. Jadi jangan diremehkan orang yang azan ya. Ini profesi yang luar biasa. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang dimusuhi oleh iblis adalah, kata Nabi, wa muhibbul fuqara'i wal masakin wal yatama. Orang yang mencintai fakir miskin dan anak-anak yatim. Di sini anaknya dulu ya, nanti kita bahas ibunya. Ya, kalau anak yatim ibunya apa? Janda. Ya, nanti jandanya ada nanti. Kita bahas anaknya dulu. Jangan buru-buru langsung ibunya. Ya. Kayaknya nggak sabaran. Ya. Itu dimusuhi iblis itu. Ya, di sini mencintai bukan sekedar mencintai tapi menyantuni, membantu. Jangan cuma cinta doang. Termasuk di hadis lain mengusap kepala anak yatim. Jadi jangan diusap doang. Suruh anak yatim baris, kemudian satu-satu disalamin, diusap kepalanya. Ya, tidak cukup. Ditambah dengan apa ditambahin? Usap dengan apa? Amplop. Kasih bantuan, kasih beasiswa. Itu maksudnya. Diusap, tapi nggak dikasih apa-apa gitu. Yang ngusap juga nggak dapat apa-apa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-julusu ma'al fuqara. Duduk-duduk bersama orang-orang fakir, orang-orang miskin. Minat tawadu, termasuk di antara makna tawadu atau rendah hati. Jadi salah satu latihan untuk membuat diri kita tawadu adalah sering duduk dengan orang-orang miskin. Karena kadang-kadang jamaah sekalian ada orang-orang memilih-milih, maunya bergaul sama orang-orang berpunya, orang-orang kaya. Nah, kalau orang-orang kaya, kalau kita sering duduk dengan orang-orang kaya, maka yang dibicarakan itu biasanya kekayaan, harta. Kalau kita duduk dengan orang-orang miskin, yang biasa diceritakan adalah apa? Ya, penderitaan. Ya, kebutuhan, curhat. Maka kita juga bisa teringat kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hanya kepada orang-orang kaya, biasanya justru malah sering mencela. Ya, hadir di kondangan, bukannya disyukuri makanannya, tapi dicela makanannya. Ya, satenya rada-rada basi ya. Tapi kok makan 7 tusuk gitu. Untung saja rada-rada basi gitu. Kalau nggak rada-rada basi, bisa 20 tusuk dihabisin. Kemudian kata Nabi, likulli syai'in miftah. Segala sesuatu mempunyai kunci. Wa miftahul jannah, dan salah satu kunci surga, hubbul masakin wal fuqara, cinta kepada orang-orang miskin dan orang-orang fakir atau fakir miskin. Masya Allah. Jadi di sini mencintai artinya menolong. Rasa cinta itulah yang mendorong kita untuk menolong dan membantu mereka. Bukan sekedar mengatakan saya suka, saya cinta kepada mereka. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musuh iblis yang keenam, kata Nabi SAW, wa dzu qalbin rahimin, orang yang memiliki hati yang penyayang. Hati yang penyayang. Menyayangi
ibadallah, hamba-hamba Allah, dan bahkan menyayangi seluruh makhluk Allah. Yang kedelapan jamaah sekalian, wal mutawadhi' lil haq, orang yang tawadu karena kebenaran. Jadi orang yang menerima kebenaran. Karena ada juga orang sangat berat menerima kebenaran. Maka ini dibenci, dimusuhi oleh iblis. Yang kedelapan, wa syabun, pemuda, nasya'a fi ta'atillah, yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak yang dididik dari kecil untuk taat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Karena kalau dari kecil kita didik, maka insya Allah besarnya nanti lebih mudah mendidiknya, mengarahkannya. Kenapa banyak orang tua yang susah diarahkan? Karena di waktu mudanya memang tidak dididik dengan pendidikan yang maksimal. Jamaah sekalian, kemudian yang kedelapan, kata Nabi SAW, musuh iblis. Yang kesembilan ya. Yang kesembilan, wa akilul halal, orang yang menjaga kehalalan makanannya. Itu ditakuti iblis, musuh iblis. Dan sekarang ini semakin jarang orang-orang yang bisa menjaga kehalalan makanannya. Karena sebagian orang berpikir yang penting makan. Bahkan bukan saja pertanyaannya apa yang kita makan hari ini, tapi siapa yang kita makan nanti. Ini sudah luar biasa jahat. Ada orang-orang, apa yang kita makan hari ini? Kalau yang lebih naik lagi, di mana kita makan besok? Sudah bisa milih-milih tempat ya, hotel mana, restoran mana. Nah yang lebih parah lagi, siapa yang akan kita makan nanti? Ini para koruptor. Ya, mereka adalah penjahat. Qala Ibnu Abbas, kenapa penting menjaga kehalalan makanan? Kata Ibnu Abbas, la yaqbalullahu, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima salat tamri'in, salat seseorang, fi jawfihi, yang di dalam dirinya luqmatu haramin, ada makanan dari haram, walaupun itu sesuap ya, apalagi sampai sekapling rumah, sekapling tanah ya. Jadi ini peringatan agar kita berhati-hati ya, untuk, karena kadang-kadang Bapak Ibu sekalian kita bingung ya kalau melihat ada orang-orang yang korupsi. Ada tuh yang ditemukan kemarin ya, sampai punya harta 1 triliun. Emas lebih 50 kilo, bukan 50 gram. Kita punya 50 gram saja sudah luar biasa Pak. 50 kilo. Bayangkan, itu mau diapakan hartanya? Nah, karena banyak orang yang tidak menjaga kehalalan makanannya, maka banyak orang menderita Pak. Dan itu dosanya mereka itu. Banyak orang gak bisa lanjut sekolah, padahal dia mampu, gara-gara koruptor. Karena mereka rebut rezeki orang, mereka renggut rezekinya orang. Rezeki orang itu kan sudah ada jatahnya kan, tapi distribusi rezeki ini dipotong oleh mereka. Yang mestinya datang ke kita,
diambil para koruptor. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10. Musuh iblis yang ke-10 kata Nabi, wasyabbani almutahabbani fillah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah sampai mati, sampai keduanya mati. Ini juga sekarang tidak mudah. Sekarang jamaah sekalian, betapa gampangnya orang berselisih, gampangnya orang gontok-gontokan. Jangankan orang lain Pak, saudara sendiri, gara-gara warisan bertikai adik kakak. Padahal harta yang kita miliki pada akhirnya kita tinggalkan juga, tapi kita rela mengorbankan cinta kita, amanah orang tua kita. Betapa sedihnya orang tua di alam kuburnya kalau sampai anaknya yang ditinggalkan itu berantem gara-gara harta warisan. Kemudian yang ke-11 jemaah sekalian, wal harisu 'ala sholati fil jamaah. Yang dimusuhi iblis yang ke-11 adalah orang yang sangat peduli menjaga sholatnya secara berjamaah. Kata Nabi SAW, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri sebanyak 27 derajat. Jadi ini diusahakan kalau kita tidak ada halangan sholat berjamaah di masjid. Tapi kalaupun tidak di masjid, selalu kita usahakan berjamaah, karena kita akan kehilangan fadilah sholat berjamaah. Kemudian yang ke-12 kata Nabi SAW, yang dimusuhi iblis adalah walladzi yusalli bil-lail, orang yang salat malam, qiyamul lail, salat tahajud, wan nasu niyam, sementara orang lain tidur. Jadi di waktu-waktu tidur, kebanyakan orang tidur, dia bangun di malam hari untuk salat malam. Namanya bisa qiyamul lail, bisa salat tahajud, bisa juga dengan salat witir. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu minal laili", salatlah di waktu malam, walau arba'an, meskipun hanya 4 rakaat. Shallu, salatlah, walau raka'ataini, meskipun 2 rakaat. Kalau tidak bisa 4 rakaat, 2 rakaat. Ma min ahli baitin, tidak ada satu rumah, satu penghuni rumah, tu'rafu lahum salatu minal lail, yang dikenal sering penghuninya salat malam, illa kecuali nadahum munadin, dipanggil oleh penyeru malaikat, ya ahlal bait, wahai para penghuni rumah, qumu li salatikum, bangkitlah kalian untuk salat kalian. Artinya apa jamaah sekalian? Mereka dimudahkan untuk ibadah. Karena kadang-kadang kalau Allah tidak mudahkan kita, apapun ibadah akan berat. Bahkan zikir pun terasa berat. Jadi kalau kita bisa ibadah, itu nikmat dari Allah. Karena betapa banyak orang menginginkan, tapi sudah tidak bisa diberikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-13 kata Nabi SAW, walladzi yumsiku nafsahu 'anil haram, orang yang menjaga, menahan dirinya dari yang haram. Jadi tadi mirip dengan yang 9 ya, tapi kalau 9 tadi lebih fokus pada persoalan makanan. Kalau ini umum, orang yang mengendalikan dirinya dari hal-hal yang haram,
makanan, pakaian, tempat tinggal. Ustadz, saya tidak pakai beli makanan. Dipakai apa? Dipakai beli kendaraan. Ya sama saja. Kemudian yang ke-14, walladzi yansahu lil ikhwan wa laysa fi qalbihi syai'un. Orang yang memberikan nasihat kepada saudaranya dan di hatinya tidak ada sesuatu. Minal ghishyi, kata Imam Nawawi, tidak ada rasa dendam, wal haqdi wal khida', tidak ada rasa hasud, khida, tipu daya. Jadi murni semata-mata untuk mengingatkan, menasehati. Kemudian yang ke-15, jemaah sekalian, nunggu-nungguin jandanya ya, kok belum sampai janda. Sabar Pak ya, akan datang nanti. Jangan pulang dulu, nanti nggak dapat janda nanti. Maksudnya nggak dapat bagian di sini penjelasan tentang janda. Yang ke-15, walladzi yakunu abadan 'alal wudu. Orang yang selalu menjaga wudunya. Bukan menjaga nasi uduk ya. Menjaga wudunya. Jadi ada orang kalau batal wudunya langsung di wuduk lagi. Ya, walaupun tidak sholat. Ya. Itu juga dimusuhi oleh iblis. Karena kalau orang menjaga wudhu, jamaah sekalian, maka dia akan menjaga dirinya. Ya. Dia teringat wudhu aja bisa dijaga, apalagi yang lain. Gara-gara sering menjaga wudhu inilah, dan setiap kali selesai wudhu, sholat sunnah wudhu, Bilal bin Rabah, kata Nabi, sudah didengar oleh Nabi suara sendalnya di surga. Itu gara-gara sholat sunnah wudhu. Artinya sholat sunnah wudhu dulu. Masa sholatnya doang, wudhunya kagak? Itu. Walaupun ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Ini juga bantahan bagi orang-orang yang sering membid'ahkan. Nabi tidak kerjakan bid'ah. Sholat sunnah wudhu, Nabi tidak pernah suruh, tidak pernah ajarkan, tidak pernah lakukan. Lalu dilakukan, dibiasakan oleh Bilal. Lalu Nabi nanya sama Bilal, Bilal, apa yang kamu lakukan? Kenapa ya Rasul? Saya kok mendengar suara sendalmu di sorga. Orangnya belum masuk, sendalnya sudah masuk duluan. Kata Bilal, ya Rasulullah, saya selalu sholat sunnah wudhu. Setiap kali wudhu beliau sholat sunnah wudhu. Maka itu ditakuti oleh iblis. Kemudian jemaah sekalian, yang keberapa? Yang ke-16. Kata Nabi, yang dimusuhi iblis yang ke-16 adalah was-sakhiyu, orang yang dermawan, orang yang suka bersedekah, orang yang sering berbagi, orang yang sering membantu orang-orang yang membutuhkan. Itu ditakuti iblis. Kalau yang pelit, yang bakhil, justru temannya iblis. Temannya iblis. Ada bakhil. Bakhil ini kepada orang lain. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, namanya syuh. Syuh itu adalah bukan hanya kepada orang,
tapi juga kepada dirinya sendiri pelit. Ada nggak orang yang pelit sama dirinya? Ada. Punya harta, punya uang, tapi sampai mati nggak pernah umroh, nggak pernah haji. Uang disimpan aja. Kenapa tidak berangkat haji umroh? Takut kurang uangnya. Ya. Masa kalah sama nenek-nenek. Saya dulu punya jamaah, nenek-nenek berangkat haji dan umroh, cuma jual daun singkong. Ya, tanya kok bisa berangkat haji dan umroh hanya dengan daun singkong? Kata dia, Ustadz, bukan hanya daun singkong saya jual, kebunnya saya jual, Ustadz. Ya pantaslah. Jadi harta kita ini diberikan sama Allah, kita pakai untuk ibadah. Mau diapakan harta kita? Kita tinggalkan juga untuk ahli waris. Syukur-syukur ahli waris kita benar. Kalau ahli waris kita nggak benar, kita yang bertanggung jawab. Mendingan harta kita sudah kirim duluan untuk bekalan kita. Kayak kita mau mudik nih, kita mudik ke kampung kan, ada orang bawa bekal, ada orang kirim duluan, sehingga sampai di tempat mudik kita sudah banyak perbekalan. Dan salah satu manfaat sedekah itu adalah tadfa'ul bala, menolak bala. Dan salah satu bala adalah penyakit. Kata Nabi, dawu mardakum bis sedekah. Obati orang-orang sakit di antara kalian dengan banyak bersedekah. Daripada ujung-ujungnya nanti kita sedekah ke rumah sakit, ke dokter, mendingan kita sedekah ke masjid, orang-orang fakir miskin, orang-orang membutuhkan. Ya. Ujung-ujungnya keluar juga uang kita. Tidak mau mengeluarkan 100.000, bisa jadi keluar 1 juta. Nanti uang itu akan mencari jalannya sendiri. Daripada jalan yang tidak bermanfaat, mendingan jalan yang mendapatkan pahala. Kata Nabi, dawu mardakum, obati orang-orang sakit di antara kalian bis sedekah, dengan banyak bersedekah. Ustadz, saya sudah sedekah tapi kok penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Sedekahnya berapa? 5.000. Ya iyalah, kata ulama, disesuaikanlah. Sakitnya jantung koroner, sedekahnya 5.000, nggak mempan. 5.000 itu Panadol. Dapat berapa biji Panadol itu? Nah itu, sakit-sakit kepala yang kalau di akhir bulan tuh tanggal-tanggal tua, itu 5.000 sedekahnya. Jantung koroner mana sembuh. Kemudian jamaah sekalian, 17. Wa hasanul khuluqi, yang dibenci, yang dimusuhi oleh iblis, yang ke-17 adalah orang yang baik akhlaknya. Salah satu akhlak yang baik, kafful adza, jangan mengusik orang, jangan ganggu orang. Kalau kita tidak bisa menolong orang, tidak bisa menyenangkan orang, jangan mengganggu orang. Itu minimal kita menahan diri kita. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-18, wal musaddiqu rabbahu bima dhaminallah lahu, orang yang membenarkan janji Allah yang dia sudah jamin. Minar rizki, diantaranya tentang jaminan rezeki. Ya, rezeki Allah sudah jamin. Tapi rezeki itu harus diikhtiarkan kan? Kalau orang sudah rezekinya, tidak kemana-mana.
Saya jamaah sekalian kemarin diajak teman ke Bogor. Cuma diajak makan sop. Ya, ada komunitas teman ngajak, Ustaz, kita ada sop enak. Masya Allah, warung kecil Pak, cuma jual sop. Yang beli ngantri. Yang ngantri dikasih nomor antri Pak, kayak di bank, kayak di rumah sakit. Kita datang, kita berenam, dapat nomor antri 30. Baru berapa itu? Baru nomor 6. Ramai sekali. Di sampingnya, pas di samping warung itu ada warung nasi. Nggak ada pembelinya. Itu semua nih. Lalu sambil kita nunggu, kita bilang sama grup, gimana kalau kita numpang duduk di sebelah. Begitu kita nanya sama yang punya, nggak apa-apa Pak, silakan. Jadi meskipun tidak laku jualannya, tapi punya akhlak. Warung-warung di sampingnya kita mau parkir aja nggak boleh. Jadi ada rada sirik. Sirik sama penjual yang laris nih. Sirik itu bukan musyrik ya kata orang Jawa. Sirik. Apa sirik itu? Iri. Dengki, iri gitu kan. Nah kalau dia ini enggak. Bahkan dia bilang, Pak, kalau di sebelah tidak ada tempat, kesini aja makannya. Lalu sambil kita nunggu, ya kita ngopi, suruh dia ngopi dan seterusnya. Nah di situ kita berpikir, rezeki itu Masya Allah. Allah sudah atur rezekinya orang. Ya, ini rezekinya sekian, ini yang nggak dapat pembeli. Ya, tapi pada akhirnya semuanya mendapatkan rezeki. Banyak rezeki, banyak amanah. Sedikit rezeki, sedikit amanahnya. Jamaah sekalian, kemudian ke-19 sampailah kepada kita yang ditunggu-tunggu dari tadi. Musuh iblis yang ke-19 adalah apa jamaah sekalian? Nungguin ya. Adalah al-muhsin ila masturatil aramil. Orang yang berbuat baik kepada janda-janda yang tertutup. Apa maksudnya itu? Janda-janda yang menjaga dirinya. Janda-janda tidak obral diri, tidak murahan. Ya. Al-muhsin bil ata, maka dia memberikan kepada mereka. Bagaimana caranya? Tinggal lihat dia muda apa tua. Kalau tua nggak apa-apa, bapak kasih langsung ke dia, aman. Masalahnya kalau jandanya muda. Kalau jandanya muda, biar istri yang kasih dia. Jangan bapak. Takutnya nanti ngobrol, tukar-tukaran nomor handphone. Artinya minta nomor rekening. Nanti ditransfer tiap bulan. Alhamdulillah. Jadi ini bagus. Ya karena mereka kehilangan tulang punggung keluarga. Ya, kita bisa bayangkan betapa ya berat seorang perempuan, seorang istri yang ditinggal, apalagi ditinggal mati oleh suaminya. Ya, apalagi punya anak-anak. Nah inilah kenapa Islam begitu peduli kepada janda. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sa'i alal armalah, orang yang peduli dan membantu para janda, wal masakin, dan orang-orang miskin, kal mujahidi fi sabilillah, seperti orang yang berperang di jalan Allah, awil qa'imil lail, atau seperti orang yang sholat malam, wasaim bin nahar, seperti orang yang puasa di siang hari. Jadi tidak kalah dengan berjihad, tidak kalah dengan sholat malam, dan tidak kalah dengan puasa. Dan yang terakhir yang ditakuti oleh iblis yang ke-20 adalah wal musta'iddu lil mauti. Apa artinya? Orang
yang selalu bersiap-siap untuk mati. Di sini kata Imam Nawawi, bil a'malis sholihah, selalu beramal soleh. Karena kita nggak tahu kapan datangnya kematiannya. Maka yang penting kita selalu siap. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini, 20 musuh iblis. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimusuhi iblis. Jangan sampai masuk di 10 kekasih iblis. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Silakan. Tambahan? Cukup.